Halo, selamat datang kembali di channel saya dan kali ini kita akan lanjutin tutorial database relationship dari sebelumnya ya. Kemarin kita udah bahas one-to-one relationship, lalu kita juga udah bahas one-to-many relationship dan sekarang kita akan membahas many-to-many relationship ya. Nah, kebanyakan dari kalian itu mikir kalau many-to-many relationship ini ya sebenarnya susah ya, susah dimengerti dan susah diimplementasikan. Tapi sebenarnya many-to-many relationship ini sangat mudah kok diaplikasikan, apalagi di Laravel yang dimana kita udah tinggal make metode yang udah dibuatin aja. Nah, kalau saya biar gampangnya mengerti many to many relationship ini, kalian ibaratkan many to many relationship ini dia sebagai versi upgrade-nya dari one to many. Meskipun penggunaannya beda dan juga fungsinya juga beda, tetapi saya lebih suka mengibaratkan kalau si many to many relationship ini dia adalah versi upgrade-nya dari one to many. Oke. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena lihat sebentar sini. Kita sedang di dokumentasinya Laravel ya, tentang Laravel Eloquent Relationship, dan kita bisa lihat di on one to many. Nah, kita bisa lihat one to many biasanya dia menyimpan foreign key-nya itu di dalam tabel salah satu datanya ya. Misal kalau di contoh kasus kita kemarin, kita simpan datanya itu di di migrasinya si post ya, si post, karena satu user ini punya banyak post, jadi masuk akal kalau setiap postingannya itu dikasih kolom foreign ID, user ID ya, karena biar menandakan punya siapa dan punya siapa gitu ya. Nah, tapi bedanya kalau has many atau many to many, kita nggak usah lagi nyimpen foreign ID-nya di tabel atau di migrasinya si data tersebut ya, karena kita akan buat table sendiri khusus untuk menyimpan data foreign key. Nah, dimana kalau misalnya one to many itu foreign key-nya hanya satu yang disimpan, kalau many to many foreign key yang disimpan itu ada dua, yang satu milik si postingan misalnya dan satu lagi milik user. Jadi ini kita bisa hapus dan kita bisa bikin tabel baru untuk khusus menyimpan foreign key-nya saja. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya. Nah, di sini seperti biasa Laravel Documentation sudah memberikan kita contoh kasus yang bisa kita praktekkan agar memudahkan pemahaman kita tentang si many to many ini. Kita akan coba praktekkan si contoh kasus seperti ini ya. Dimana di sini contoh kasusnya itu kita bisa membuat seperti user dan roles ya. Meskipun sudah ada package di luar sana ya, third party untuk menambahkan roles dan permission, tapi di sini ada baiknya kita mengerti dulu bagaimana cara kerja dari many to many dengan cara mempraktikkan membuat sistem user role seperti ini ya. Jadi di sini dijelaskan table structure-nya itu dia punya table punyanya si user ya, kita udah punya table punya si user, lalu kita juga punya table untuk menyimpan roles-nya. Dan seperti yang tadi saya bilang, satu lagi kita butuh table satu lagi, dimana kita akan menyimpan dua foreign key tersebut, dimana satu untuk foreign key si user dan satu lagi foreign key-nya si role. Oke, kita akan belajar metode-metodenya sambil membuat aplikasinya. Yang penting sekarang kita harus membuat persiapannya dulu. Sekarang pertama kita akan membuat migrasinya ya, dan modelnya dulu. Kita akan menggunakan artisan atau menggunakan make model, lalu kita akan menggunakan nama modelnya itu role, dan juga jangan lupa dikasih flag m ya untuk membuat migrasinya sekali. Setelah sudah ya, kita bisa langsung aja buka migrasinya dan kita bisa susun dulu data kita mau seperti apa. Nah, di sini sebenarnya saya hanya ngikutin punya Laravel aja ya, jadi kita hanya menyimpan nama roles-nya saja, tapi kalian juga bisa menyimpan banyak kok, misalnya seperti permission-nya bisa buat apa, lalu misalnya roles-nya itu misalnya roles-nya ada tingkatannya, misal level berapa gitu roles-nya, atau misal roles-nya itu punya special permission ya, itu nanti kalian bisa bikin sendiri. Cuman di sini saya hanya akan membuat name saja karena untuk simple ya, kesimpulan dari pembelajaran relationship kita pada kali ini. Oke, setelah migrasinya dibuat ya, ini hanya name saja ya, karena kita nggak perlu bikin foreign ID ya, karena nanti akan disimpan di tabel sendiri. Oke, sebelum itu kita harus membuat satu tabel lagi, yaitu tabel untuk menyimpan foreign key-nya.
kita akan membuat migration baru. Nama migrationnya apa, kita bisa sebut aja sebagai role user ya. Ini kalian ubah atau kalian balik juga nggak apa-apa, cuman saya lebih suka nyebutnya role user ya, atau user role juga nggak apa-apa. Nah ini kita dikasih skema database baru, kita bisa buat sendiri ya. Oke, yang pertama kita harus buat skemanya dulu, skema, lalu nama tabelnya kita mau apa, kita samain aja ya, role user. Lalu kita butuh function anonymous function ya, yang akan kita isi, yaitu buildernya ya. Buildernya itu adalah dari ini, kita jangan lupa kita kasih type builder, builder ini ya. Oke, builder ini, lalu kita simpan di variabel builder. Oke, dan jangan lupa daunnya juga kita bikin ya, schema drop if access ya, nama tabelnya samain aja, role user. Oke, setelah itu kita bikin dulu, karena kita hanya menyimpan foreign ID, kita berarti nggak usah pakai ID ataupun created at ya, atau timestamp. Kalian bisa menambahkan ID atau timestamp itu, tapi sesuka kalian ya, terserah kalian mau ditambahkan ID atau timestamp apa enggak, karena nanti kita akan mengontrol si tabel ini dari relationshipnya. Jadi kita nggak akan langsung akses tabelnya untuk memodifikasi isi dari foreign key-nya. Jadi kita mengaksesnya itu lewat model yang bersangkutan. Nanti akan kita jelaskan seperti apa prosesnya. Oke, sekarang kita buat dulu, yaitu yang pertama ini bukan blueprint ya, tapi table. Oke, foreign ID dengan kita kasih aja role ID, dan satu lagi yaitu user ID ya. Oke, hanya 2 kolom ini aja kita udah bisa ya menggunakan ini sebagai table foreign atau pivot table. Nah, setelah kita membuat tabel role user ya, kita sekarang akan migrasi ya, menjalankan migrasinya agar si tabelnya dibuat. Kita jalankan aja migrate, dan 2 tabel ini sukses setelah dibuat. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan si relationshipnya ya di model. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengakses pivot table-nya ini ya, pivot table yang menyimpan foreign key ini dari modelnya. Jadi kita nggak akan langsung akses database-nya secara langsung ya. Dan kita akan mulai dari user dulu deh. Oke, kita bikin komen dulu ya. Jadi user plus roles ya, mempunyai banyak roles ya, bisa mempunyai banyak roles. Oke, tapi kita bikin dulu relationship-nya, kita kasih nama aja roles ya. Lalu kita akan return this. Nah ini agak ini ya, sebenarnya kalau misal kita pakai ID seperti ini, kita udah dikasih tahu apa yang harus kita pakai ya, yaitu di sini belongs to many. Kalau misalnya kalian lupa apa metodenya yang harus dipakai atau apa relationship-nya, kalian tinggal lihat aja kembali ke dokumentasi. Nah ini kita udah dikasih metodenya, yaitu kita harus pakai belongs to many. Oke, dan kita juga bisa lihat inverse-nya atau kebalikannya dari relationship itu juga sama ya, kita harus pakai belongs to many juga. Oke, kita lanjut. Kita akan isikan modelnya si role. Oke, sekarang kita jangan lupa import. Setelah itu kita akan definisikan juga untuk model role-nya. Oke, kita bikin dulu relationship-nya, kita kasih nama users ya, karena yang mempunyai ini bisa banyak. Oke, lalu kita return this belongs to many juga user ya, kita kasih model user class, jangan lupa pakai titik koma, dan jangan lupa juga di import model usernya. Oke, sebenarnya hanya seperti ini aja udah bisa ya, relationship sudah bisa kita praktekkan. Nah, tapi karena kita belum punya data roles-nya ya, sekarang kita akan buat dulu sama seperti kemarin, kita akan pakai database header lagi ya biar cepat, karena saya nggak mau tutorial jadi ribet. Oke, sekarang kita langsung aja panggil role, model role, lalu kita akan create ya, kita kasih name-nya aja, misal role-nya itu sebagai admin ya. Kita akan bikin beberapa dulu role ya. Oke, di sini saya sudah buat 4 role ya. Jadi yang pertama ada role admin, yang kedua ada role writer ya atau penulis, dan yang ketiga ada role editor, yang keempat ada role owner. Jadi ceritanya seperti ini ya. Jadi owner itu yang si punya websitenya, yang editor ya dia hanya bisa mengedit postingan, dan writer hanya bisa menulis postingan atau mengedit, dan admin bisa melakukan semuanya kecuali menghapus si owner. Oke, ini hanya semisalnya saja. Setelah selesai kita akan jalankan seedernya. Kita terpaksa harus migrate fresh lagi ya, karena kita nggak pakai seeder terpisah, tapi nggak apa-apa. Oke, jalankan
migrate fresh lalu menggunakan flag seed ya. Oke, setelah selesai kita langsung aja buka artisan tinkernya. Oke, tapi sebelum itu kita bisa composer out dan auto load dulu ya, biar si model kelasnya bisa kita load langsung di tinkernya. Oke, setelah outloadnya selesai kita akan buka lagi ya artisan tinker, dan kita langsung aja cek apakah datanya sudah benar, udah ada. Nah, datanya sudah masuk ya database. Sekarang kita punya user juga ya, kita cek punya usernya juga. Oke, user juga udah ada. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya mau ngasih role owner ya ke user ini. Jadi misalnya si Haiman ini ya, Haiman Narkin ini mau saya kasih user owner. Caranya sebenarnya gampang banget. Ini user find 1, kita ambil relationshipnya ya, bukan sebagai dynamic property tadi. Kalau kemarin kan kita pakainya dynamic property ya. Sekarang kita pakainya dynamic method ya. Kita akan pakai ini, kita akan menggunakan seperti metode ya. Kita akan seperti metode seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan function method. Sebenarnya ada banyak ya, tapi untuk basicnya itu ada metode attach, lalu ada metode detach, lalu ada metode sync, lalu ada metode sync without attach. Sebentar ya. Nah, jadi ada beberapa metode yang sering saya pakai ya. Jadi yang pertama ada metode attach untuk menambahkan data ya, lalu ada metode detach untuk menghapus data, dan ada metode sync untuk mensinkronasi data. Jadi itu dia bisa menghapus atau menambahkan sesuai dengan array yang kita kasih. Lalu ada juga sync without detaching, sama seperti sync tapi dia nggak bisa detaching atau nggak bisa menghapus. Lalu satu lagi ada sync without attaching, jadi sama seperti detaching tapi dia sekarang nggak bisa menambahkan, hanya menghapus saja. Jadi yang saya sarankan kalian pakainya itu yang 3 ini aja ya, karena kalau misalnya kalian pakai 1 dan 2 kemungkinan datanya itu bisa duplikat ya. Jadi maksudnya data duplikat apa? Misalnya sekarang saya akan attach ya, kita akan saya attach yang namanya itu ID 4 ya, karena kalau misalnya kita lihat tadi owner itu ID-nya 4 ya, jadi kita akan assign roles owner ke user 1 ini. Oke, sekarang dia udah punya 1 roles, dimana roles itu owner ya, sesuai dengan perintah kita tadi. Tapi sekarang kalau misalnya saya lupa atau ada keadaan dimana kodenya itu jalan 2 kali ya, jadi saya attach lagi 4. Nah, sekarang saya cek roles-nya apa lagi. Nah, sekarang kalian bisa lihat sekarang dia punya 2 roles yang duplikat ya. Jadi ownernya bisa punya 2. Ini sebenarnya duplikatnya bisa lebih dari 2, bisa berapa aja. Makanya itu yang saya bilang jangan menggunakan attach atau detach ini. Jadi lebih baik kalian menggunakan 3 metode ini, yaitu sync without detaching dan sync without attaching. Jadi sekarang akan saya hapus ya. Gimana sekarang caranya ngapus owner? Kita pakai metode sync aja ya. Sync, lalu misalnya kalian kasih aja array kosong, karena dia menerima semua argumen yang ada di array ini, tapi karena arraynya nggak ada isinya, jadi dia hanya mengosongkan saja. Oke, sekarang kita bisa lihat detach-nya ada 2. Sekarang kalau misalnya kita cek lagi roles-nya, sekarang dia udah nggak ada roles lagi. Nah, kalau misalnya sekarang saya kasih 4 ya, atau ID 4, yaitu ada ID roles owner. Sekarang kalau misalnya saya kasih role owner lagi, terus kita lihat oke dia ada, tapi kalau misalnya kita jalanin lagi kodenya, dia nggak akan tertambah lagi ya, jadi dia nggak akan duplikat. Nah, lihat dia nggak akan duplikat. Dan sama juga untuk sync without detaching ya, jadi dia menambahkan tanpa mengurangi ya. Detaching itu kan mengurangi ya, atau melepas. Kalau sekarang saya misalnya kasih array 1 ya untuk admin, kan ini saya kasih 1 aja nih. Kalau misalnya saya pakai metode sync aja ini ya, saya pakai metode sync, otomatis roles yang ownernya kecabut dan kita akan ngasih role yang baru, yaitu yang kita kasih ID 1, yaitu role admin. Tapi sekarang kalau misalnya saya kasih, misalnya kita pakai metode ini sync without detaching, kita kasih ya 1 array, yaitu berisi 1 ID ya, yaitu ID 1. Sekarang kalau misalnya, nah ini kenapa error? Oh, dia nggak ada ya metodenya. Ini oh ya, ini bukan
detach ya, tapi detach satu T-nya. Nah, T-nya satu, dan sekarang kita udah berhasil attach satu tanpa detaching ya. Jadi detachingnya nggak ada. Kalau misalnya tadi sebelumnya kita pakai sync aja, ya detachnya itu ada ya. Mana ini ya, detachnya ada dan attachnya juga ada. Tapi sedangkan kita sekarang hanya menambah aja ya. Kita menambah doang karena kita pakainya metode without detaching, yaitu tanpa melepas. Sekarang kalau misalnya kita lihat roles-nya, kita bisa nambahin roles admin dan juga roles owner secara bersamaan. Oke, jadi setelah saya cari tahu, ini sebenarnya saya ngide ya, sync without attaching ini sebenarnya nggak ada, jadi saya hanya agak buyar memori. Jadi sebenarnya sync without attaching ini nggak ada, yang ada itu hanya sync dan sync without detaching aja. Oke, jadi saya rasa yang akan pakai itu harusnya cuma sync dan sync without attaching aja ya. Kayaknya itu juga udah cukup, dan kalian juga akan mendapat hasil yang memuaskan. Oke, sekarang kita akan coba contoh lain ya. Ini kan user 1 ya. Coba kita lihat user yang udah punya roles ya. With roles kita akan lihat. Yang lain nggak ada rolesnya, sedangkan roles ini ada ya. Yang user 1 ada rolesnya. Oke, sekarang gimana caranya biar saya maunya itu semua user yang ada di database akan saya kasih role editor ya. Jadi semua usernya itu punya roles editor. Nah, sekarang kita nggak bisa ya kayak kemarin, yaitu pakai user kita pakai where gitu ya, karena kita nggak bisa ngakses si relationship-nya langsung. Kita harus pakai, kita sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara yang paling gampang itu kita tinggal tampung aja ya usersnya. Kita ambil aja usernya, user get ya. Oke, kita sekarang punya usernya semua di variable users, dan sekarang saya bisa pakai for each users as user, lalu kita pakai ini nggak bisa next line ya. Oh, bisa di next line. Kita akan ambil si usernya, lalu kita akan pakai ya, sama seperti tadi roles. Lalu kita akan attach, atau kita akan sync aja deh, sync without detaching ya. Dan kita pakai ID berapa saya lupa, kita cek dulu ID-nya di database header editor ya. Editor itu 1 2 3, jadi editor itu ID-nya 3. Oke, kembali ke terminal, ID-nya 3, kita masukin aja 3 dan selesai. Kita tutup kurung kurawal. Oke, harusnya usernya sudah memiliki roles editor semua. Coba kita lihat ya. Nah, tadi komennya user with roles get. Nah, bisa kalian lihat sekarang usernya itu memiliki roles editor semua ya. Dan yang punya rolesnya, yang udah punya roles juga sekarang ditambahkan tanpa dihapus roles sebelumnya. Oke. Dan kalau misalnya kalian mau ngapus semua roles dari user, sama aja ya sebenarnya seperti tadi, tinggal kita sync aja dengan array kosong. Jadi caranya seperti ini, for each ya, sama seperti tadi, user as user. Kita pakai one line aja deh biar gampang. User kita roles, sync pakai array kosong, lalu kurung titik koma, kita tutup kurung kurawal. Oke, udah seperti itu aja, sangat gampang sekali. Dan kita cek usernya. Nah, sekarang udah nggak ada lagi yang punya role sama sekali karena udah kita hapus semua. Oke, jadi itulah tutorial many to many. Sangat simple, sangat mudah, sangat gampang banget dimengerti. Dan saya yakin kalau kalian praktek sendiri kalian juga bisa. Dan sebenarnya many to many bisa lebih advance lagi ya. Dimana? Nah, di sini kalian juga sebenarnya bisa nge-attach with pivot, yaitu misalnya created by ya, atau misalnya kalian juga pakaiin timestamp, kalian juga bisa seperti ini. Dan juga kalian juga bisa kalian customize pivot attribute. Pivot attribute ini maksudnya apa? Pivot ini yang mengarah di tabel yang menyimpan foreign key, yaitu namanya adalah pivot. Terus kalian juga bisa filtering query, dan kalian juga bisa order. Ini sama seperti Eloquent biasa ya. Jadi ada banyak banget tambahan-tambahan lainnya yang nggak saya jelaskan di video ini karena saya mengejar waktu dan juga kemudahan atau simplicitas ya. Jadi itu aja tutorial many to many Laravel, dan semoga kalian mengerti. Kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar channel ini bisa terus memberikan edukasi untuk kalian. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.